Gitu. Oke, kali ini supaya kita ngobrolnya nggak ngalor ngidul, kita akan mereview buku di Tanah Lada sambil berjalan mendaki Bukit Daolong. Jadi di Tanah Lada ini adalah karya Ziggy pertama yang saya baca. Saya tadinya ingin membeli ini Jakarta Sebelum Pagi, tapi ternyata buku di Tanah Lada punya cover yang lebih menarik. Jadi kita teracuni karena cover ya. Saya pikir tidak masalah untuk memulai dari mana saja membaca karya Ziggy, karena seorang penulis pasti selalu memberikan yang terbaik untuk karya-karya. Jadi saya memilih di Tanah Lada. Sebenarnya JSP juga covernya bagus ya, warna pink, colorful. Tapi di Tanah Lada lebih misterius, jadi kita milih di Tanah Lada. Di sini ada karakter utama namanya Ava. Ini adalah Pepper atau P. Di sini ada burpnya ya. Salva sering disapa Ava, namun papanya ingin namanya Saliva. Jadi ini adalah kisah tentang anak kecil yang tidak mendapatkan tempatnya sebagai anak kecil dalam sebuah keluarga. Dan menariknya buku ini adalah dia membahas dari sudut pandang Ava. Kita membaca sebagai Ava di sini. Kepolosan Ava ini mengantarkan kita kepada rasa untuk lebih mengerti, rasa untuk lebih peduli kepada anak kecil. Tempat duduk enak nih. Jadi tingkah Ava sebagai anak kecil di sini sebenarnya lucu ya. Cara dia membaca suasana yang semestinya serius, yang kita anggap serius itu kadang-kadang dibelokkan menjadi tidak serius karena memandangnya dari sudut pandang anak kecil. Tapi kadang-kala juga kita merasa miris ya sebagai orang dewasa, karena kita mengetahui ada banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang ia harusnya dapatkan karena ulah orang dewasa. Karena memang tidak semua orang siap menjadi ayah, siap menjadi ibu. Inilah buku yang sebenarnya bisa membuat kita lebih melek terhadap peran kita sebagai orang dewasa, khususnya sebagai orang tua. Ada kata pengantar dari Ziggy yang menarik di sini. Pada alinea kedua, astagfirullah. Hal yang sering mengejutkan pembaca dan keterkejutan mereka saat mewujudkan saya adalah betapa mampunya anak-anak dalam karya-karya saya. Menurut saya mereka hanya lupa apa yang sudah mampu mereka lakukan dan pernah katakan ketika mereka belum menjadi orang dewasa. Jadi di sini artinya mungkin kita terlalu sering untuk melupakan betapa bisanya kita ketika masih kecil ya. Betapa seringnya kita mengabaikan pendapat anak-anak. Betapa kita membatasi anak-anak dari kebebasan mereka sebagai anak-anak. Kita lihat kutipan di halaman 98. Tapi mereka tidak mengerti, jadi aku menangis. Menangis karena orang dewasa tidak mengerti kalau aku juga punya kepentingan, kalau aku juga punya sesuatu yang ingin kuselamatkan. Kata-katanya terlihat dewasa sekali Ava ini, karena dia mungkin suka baca kamus. Jadilah anak kecil barang sebentar lagi, lebih lama lagi, katanya. Bacalah banyak buku tanpa mengerti artinya. Bermainlah tanpa takut sakit, tonton televisi tanpa takut jadi bodoh. Bermanja-manjalah tanpa takut dibenci, makanlah tanpa takut gendut, percayalah tanpa takut kecewa, sayangilah orang tanpa takut dikhianati. Hanya sekarang kamu bisa mendapatkan semua itu.
Rugi kalau kamu tidak memanfaatkan saat-saat ini untuk hidup tanpa rasa takut. Kata-katanya Mas Alri di sini terlihat bagus ya. Tapi sebenarnya kan anak kecil, mereka ini belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Kita sebagai orang tua biasanya tentunya kita diwajibkan untuk mengarahkan mereka pada hal-hal yang benar dan salah. Apa patokan benar dan salah? Jadi patokan benar dan salah adalah hal yang kita yakini adalah dari agama, dan kita menanamkan hal-hal tersebut kepada anak kecil, kepada anak kita sendiri, itu untuk kebaikan mereka sendiri. Tapi kadang mungkin kita cara menyampaikannya kurang tepat. Jadi cara menyampaikan orang dewasa kadang-kadang melupakan kasih sayang ya, melupakan hal-hal yang juga penting. Gimana caranya bukan sekedar menyampaikan kepada mereka, tapi juga tersampaikan. Gimana caranya menanamkan itu mestinya kita juga tahu cara membacanya. Sebenarnya bikin video di gunung itu juga mesti hati-hati ya. Jadi fokus mata kita itu jangan ke arah kamera HP, tapi justru ke pijakan-pijakan yang lagi depan kita ini. Kadang-kadang orang meleng nih, bisa jatuh aja ke jurang. Alhamdulillah. Oh, kita ngomongin tentang karakter Ava. Jadi Ava adalah seorang anak kecil yang suka membaca buku. Utamanya adalah kamus. Kemudian dia suka mencari-cari kosakata yang dikatakan orang dewasa kepada dia. Kemudian ada juga Pepper. Bukan Pepper, Pepe namanya. Dia juga adalah seorang anak kecil, usianya 10 tahun, lebih tua dari Ava. Jadi kalau Ava 6 tahun. Kalau P, dia hobinya bermain gitar. Kemudian mereka bertemu di sebuah tempat yang bernama Rusunero. Jadi Ava sebelumnya tidak tinggal di sana. Ava pindah rumah bersama kedua orang tuanya. Oke, salah satu kelebihan dari buku ini juga adalah dia menyertakan ilustrasi-ilustrasi yang lucu ya. Ya, ini adalah ilustrasi Ava dan P. Kemudian ya di setiap halaman banyak ilustrasi untuk memberi gambaran kepada imajinasi kita sebenarnya. Part yang paling menyesakan bagi saya adalah justru ketika bagaimana Ava justru secara polos menggambarkan papanya yang tidak seharusnya berbuat demikian. Tapi karena kepolosan Ava, dia tidak bisa menilai bahwa apa yang dilakukan bapaknya itu sebenarnya salah. Itu menurut saya part yang paling menyesakan. Jadi di sini sebenarnya bukan cuma papanya Ava yang bermasalah. Di sini banyak peran-peran yang bermasalah yang akan kalian temukan jika kalian membaca bukunya. Jadi baru beberapa pekan kemarin saya bertanya pada salah seorang, jika kelak dia memiliki anak, bagaimana dia akan mendidik anaknya. Kemudian dia menjawab, yang pertama adalah dia akan mendidiknya dengan keteladanan. Anak itu tentunya akan mencontoh orang yang paling sering ia temui ya, paling dekat dengan dia, dan itu adalah orang tuanya, karena dia menghabiskan waktu dengan orang tuanya lebih banyak biasanya. Maka orang tua juga di situ harus mengerti dengan peran mereka. Jadi teladan utama adalah Rasulullah, teladan terdekat adalah orang tua semestinya. Kemudian
dia juga menjawab bahwa dia akan mendidik dengan didikan yang lemah lembut. Bagaimana mestinya seorang suami bertindak pada istri, bagaimana istri bertindak pada suami, bagaimana ayah kepada anak, bagaimana ibu kepada anak. Jadi masing-masing harus menjalankan perannya dengan baik, karena itu akan mempengaruhi dengan sifat-sifat sang anak. Kemudian orang itu juga mengatakan bahwa dia akan mendidiknya dengan pembiasaan. Jadi bagaimana lingkungan anak itu tumbuh sudah dibentuk ya oleh kedua orang tuanya. Jadi si anak itu udah menyadari peran dia sebagai seorang anak itu harus ngapain, katanya gitu. Dan memang akan lebih baik, akan lebih utama untuk menanamkan nilai-nilai kepada anak itu sejak mereka kecil. Jadi sejak kecil mereka udah mengerti mereka ingin melakukan apa, untuk apa mereka hidup di dunia, itu agar mereka bisa menjalankan perannya untuk kedepannya dengan baik, agar bisa mengambil langkah-langkah mereka yang sudah ditanamkan nilai-nilai oleh kedua orang tuanya dengan baik. Jadi dengan menanamkan nilai pada anak sejak dini, mereka bisa memilih jalan mereka lebih baik, agar mereka tidak menyesal kelak. Kemudian di poin keempat, dia membahas bahwa dia akan mendidik anaknya dengan ketegasan, tegas terhadap aturan-aturannya. Jadi kadangkala orang tua mendengarkan cerita anaknya itu, dia langsung ngambil kesimpulan dari anaknya, karena rasa cintanya terhadap anaknya. Orang tua itu sebenarnya juga bisa dibutakan karena rasa cinta terhadap anaknya. Makanya sikap tegas itu orang tua itu perlu. Itu namanya orang tua yang adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan posisinya, porsinya. Jadi rasa adil kita terhadap anak itu adalah termasuk di dalamnya ketegasan. Bukan berarti kita harus menuruti apa kata anak terus. Misalnya kalau kasusnya di sekolah, biasanya anak-anak kan ngaduin temannya kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya menyimpulkan sesuatu hanya dari anaknya. Dia tidak melihat sudut pandang dari kawannya, dari orang yang dikatakannya dia bandel, dari guru-gurunya, dari saksi mata, dan sebagainya. Kemudian dia menyimpulkan hal yang tidak seharusnya ia simpulkan, hanya karena dia matanya tertuju hanya pada anaknya saja. Itu yang berbahaya. Jadi ketegasan itu penting ya buat orang tua, karena itu adalah peran kalian, tanggung jawab kalian sebagai orang tua. Jadi kasih sayang itu semestinya tidak membutakan, dan kasih sayang jangan diartikan dengan menuruti kemauan anak, karena apa yang dimaui anak itu belum tentu baik buat mereka. Mestinya kita yang lebih paham sebagai orang tua. Kalau untuk pendidikan anak, tuh gimana orang tua mengawasi anaknya dalam bertingkah laku dan sebagainya. Anak-anak itu kan butuh pengawasan agar mereka tidak mencari pengawasan, perhatian kepada orang lain. Maka itulah yang kita temukan pada anak-anak laki-laki atau perempuan mencari pacar, sementara mereka kan kekurangan kasih sayang orang tua ya. Pada umumnya, tidak semuanya seperti itu tapi. Kemudian gimana cara membatasi atau mengendalikan anak yang sudah terpapar oleh gadget? Caranya adalah menurut saya ya, bukalah hal-hal menarik untuk mereka selain gadget. Kita arahkan mereka kepada hal-hal yang asik selain gadget. Misalnya seperti apa yang kita lakukan sekarang, camping, trekking, mendaki gunung, atau mungkin jalan-jalan ke suatu tempat yang hal itu rutin dilakukan. Cobalah untuk mengarahkan anak kepada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Itu menurut saya. Dan sebagai orang tua yang kita kaitkan dengan keteladanan tadi, itu adalah orang tuanya juga harus mengendalikan dirinya untuk tidak
bermain gadget semau dia di depan anaknya. Itu caranya. Oke, sekarang kita kembali ke Bukit Daolong. Oh ya, kita lupa tadi ngomongin spesifikasi buku di Tanah Lada. Jadi judulnya di Tanah Lada, penulisnya Ziggy Zeshazovina Zabriskie. Kemudian penerbitnya KPG. Tebalnya 289 halaman. Dan genrenya adalah ini novel ya, fiksi, mengandung kekerasan pada anak. Tak hanya pada anak sebenarnya. Oke, ini adalah jalur yang sama dengan jalur kita ke atas tadi. Sekarang sedang beranjak turun. Kesimpulan dari buku di Tanah Lada ini buku yang cocok sebenarnya dibaca untuk mereka yang ingin memahami bahwa di luar sana ada anak-anak seperti Ava, seperti P yang belum mendapatkan kenyamanan mereka sebagai seorang anak. Mereka adalah seorang anak yang membutuhkan kebebasannya sebagai seorang anak, membutuhkan ruang mereka sebagai seorang anak. Itu saya rasa jadi buku ini menyadarkan kita tentang betapa pentingnya ruang bagi anak, seorang anak ya. Dan siapakah yang berperan untuk mempersiapkan ruang bagi mereka? Itu tentunya orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak, orang dewasa seperti kita. Dan buku ini tidak menerangkan kepada kita bagaimana menjadi orang tua yang baik secara langsung gitu, tidak menerangkan kepada kita secara langsung, tapi bisa kita tangkap jika kita sudah membaca buku-buku yang sebelumnya tentang parenting misalnya. Kalian harus menangkap sendiri pelajaran-pelajaran yang ada dalam buku ini agar kalian bisa menjadi orang tua atau calon orang tua yang lebih baik untuk anak-anak kalian atau kita nanti. Saya bawa buku di Tanah Lada karena memang sengaja bukunya ringan. Walaupun saya biasanya baca yang hardcover non fiksi sejarah seperti itu, tapi tidak memungkinkan untuk kita review sambil jalan seperti ini. Karena mikir sambil mengatur nafas itu agak menyulitkan sih. Bentar lagi nyampe base camp. Sekian episode kali ini dari review buku sekaligus perjalanan puncak trekking ke Bukit Daolong. Insya Allah kita akan sambung di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jatuh tuh. Apakah tepat membawa buku ke gunung? Sepertinya tidak.